Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Erhas. Kali ini dalam konten dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ya. Ini kontennya kita akan mengenalkan takjil yang biasa dihidangkan dalam bulan suci Ramadan, khususnya pada masyarakat Banjar. Nah, kali ini aku akan mengenalkan salah satunya, yaitu kue bingka. Bingka apa nih kategorinya? Bingka yang dikukus. Bingka yang dikukus, karena ada dua tipe ya bingka di Kalimantan Selatan ini. Di masyarakat Banjar, yang pertama itu dibakar, yang kedua ini dikukus. Nah, ini yang dikukus ada dua varian rasa. Di sini ada yang bingka telur sama bingka tapai. Bagaimana proses pembuatannya? Langsung aja kalian lihat di sini. Let's check it out. Oke, untuk langkah pertama di sini kita masak dulu santannya ya, sampai muncul minyaknya gitu. Kalau istilah orang Banjar tuh kayak melalak gitu. Ini nanti, ini santan yang tadi ya, itu dibuat semua ke wajan, kemudian dipanaskan ya dengan api yang secukupnya saja. Oke, sampai nanti muncul kalau kami bilangnya itu lala atau minyak gitu di sini. Dan jangan lupa sambil diaduk. Oke, ternyata ini juga pakai garam ya. Kita masukkan garam secukupnya, setengah sendok makan ya. Takarannya setengah sendok makan garam. Kemudian vanili juga dimasukkan semuanya. Kemudian dikocok jadi satu dengan telur tadi. Jadi total telurnya itu ada 13, 11 dari telur itik, 2 telur ayam. Nah, ini tadi santan yang kita masak udah hampir terlihat ya, minyaknya, gulanya. Tuh. Ini udah sekitar hampir 40 menit, agak lama karena memang santannya banyak tadi. Kalau santannya sedikit ya lebih cepat lagi. Oke, nah ini kalau sudah diaduk seperti ini, kita akan pisahkan ya, karena kita mau bikin dua varian rasa. Yang pertama bingka telur yang original, kemudian bingka tape beras tadi, ini bingka tape berasnya.
Tadi kita sudah ukur bahwa tapenya itu seukuran hampir 1 gelas ini ya, hampir 1 gelas ini, maka adonannya pun juga sekitar segitu. Jadi harus balance, kurang lebihnya seperti itu. Boleh lebih. Lebih juga boleh. Nah, seperti itu. Nah, ini bakal dilebihkan sedikit adonannya agar lebih terasa telurnya ya. Dan campurkan dengan adonan tapenya, terus diaduk hingga merata. Oke, nah di sini kita siapkan tuangannya. Tuangannya kita bikin 2 ternyata, tapi yang satu besar. Ini besar ya. Ini seukuran tangan aku. Tangan aku. Yang hitam tangan aku. Dan ini ukuran yang kecil nih. Nih perbandingannya. Ini yang kecil, ini yang besar. Bingkai telurnya yang besar nanti kita bikin karena adonannya lebih banyak. Oke, kita tuangkan aja langsung. Bentar. Iya. Nah, kita masukkan aja. Ini nggak full ya. Emang nggak full di sini. Oke. Nah, kemudian untuk bingkai tapenya kita di tuangan kecil. Ini kira-kira meluber nggak nih? Soalnya adonannya kelihatannya agak banyak ya. Ngepas. Pas. Iya. Pas banget. Oke, nah di sini tuangannya jangan lupa dilapis plastik seperti ini, plastik makan ya, supaya steril, jangan plastik bekas. Nah, kemudian fungsinya apa? Fungsinya itu nanti biar kita mudah untuk mengangkat dari tuangan kalau dia sudah matang gitu. Nah, kemudian sebelum kita masukkan ke dalam panci rebusan, ini plastiknya hendaknya kita rapikan terlebih dahulu, gitu. Yuk, kita masukin aja langsung. Nah, di sini, panci rebusannya sudah disiapkan dari tadi. Jadi ini bingkainya kita kukus ya. Jadi ini bingkainya kita kukus. Nah, kita masukkan ke panci yang panas. Awas hati-hati karena ini panas. Oke, nah sudah ditaruh bertumpang, harus hati-hati ya. Jangan sampai jatuh ke bawah, nanti rasanya bakal tercampur. Nah ini ya, ini ditopang oleh lidi tadi. Kemudian plastiknya kita rapikan lagi. Biar nggak masuk dulu. Oke. Kemudian pancinya kita tutup. Kita tunggu selama setengah jam. Sekitar setengah jam. Oke, ini kita buka dulu, kita lihat. Sudah agak keras. Nah, ini sudah mulai agak keras ya, tapi belum matang. Nah, kalau sudah kayak gini, ini tutupnya kita agak sedikit renggangkan kayak gini ya, supaya ada rongga terbuka lah ya. Tujuannya adalah agar dari bingkainya itu nanti nggak ada lubang-lubang kayak celah udara gitu. Jadi masaknya tuh bagus, rapi gitu. Itu salah satu tips dan trik dalam memasak bingkai khas Banjar ini. Oke, ini sesudah sekitar berapa menit ya? 40 menit. Sekitar 40 menit kita kukus. Kemudian kita buka di sini. Oke. Ini udah matang ya. Kompornya udah dimatikan juga, tadi didiamkan sebentar. Setelah dimatikan sekitar 5 menitan lah. Setelah kompor dimatikan, dia tetap di dalam dulu. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Tuh terlihat ya, gula dari santannya itu naik ke atas. Itu cirinya bahwa gulanya tuh matang banget tuh. Nah, kemudian kita angkat, kita hati-hati karena ini panas ya, masih panas banget. Oke, kita coba ya. Sini harus hati-hati, panas. Kita angkat. Ini fungsinya plastik ini.
Ya, jadi kalau ada plastik mudah ngangkatnya gitu. Nah, jadi begini. Ya, sudah ditaruh di piring dan sudah dirapikan. Jadi dipotong plastiknya. Cantik banget. Ini ya, ini gulanya itu. Jadi kalau kita bikin santannya tadi itu rebusnya sebentar doang, nggak sampai jadi gula kayak gini, ini nggak bakal muncul. Jadi kalau kalian lihat di beberapa bingka Banjar itu mungkin nggak kayak gini tampilannya, itu karena dia rebus atau kukus tadi, masak santannya itu sebentar aja gitu, karena memang mungkin biar banyak dapat santannya. Kalau kayak gini kan santannya sedikit, cuman ini dijamin rasanya akan bakal lebih gurih dan manis nih, enak banget nih. Sayang puasa ya, jadi belum bisa icip. Ini aromanya itu jelas banget ya, aromanya itu jelas banget di sini. Oke, jadi kayak gini tampilannya kalau dia sudah matang ya. Ini tinggal kita dinginkan saja di suhu ruangan, nggak perlu di freezer atau dalam kulkas tuh nggak perlu, cukup kita dinginkan di suhu ruangan saja. Dan ini bisa kalian lihat ya, kalau secara tampilan ini mungkin agak sedikit beda dengan bingka khas Kalsel lainnya ya, karena kalau yang dijual itu biasanya mereka gulanya tuh nggak nampak, nggak naik ke atas kayak gini. Ini karena prosesnya tadi memang sangat dimasak cukup lama ya, santannya, sehingga menghasilkan gula seperti itu. Dan dominan warnanya itu putih karena santan dan putih telur, sementara kuning telurnya itu pindah ke bawah gitu. Dan ini manis banget ini, karena ini bingka kukus. Ini air kukusannya ini bakal manis banget nih rasanya. Oh ya, untuk varian bingka sendiri itu ada bingka kukus dan bingka bakar ya. Untuk bingka bakar nanti bakal kita bahas di konten lainnya. Dan sekarang kita tinggal tunggu waktu berbuka untuk icip bagaimana rasanya. Nah, jadi seperti itulah proses pembuatan dari bingka ya, bingka kukus, bingka telur, dan bingka tapai. Tapai itu bukan cuma di Kalsel aja kayaknya ya, di masyarakat Jawa juga kayaknya ada sih tape ya, biasa dibilangnya. Nah, jadi mungkin buat kalian yang mungkin tinggal di Jawa atau daerah lain yang di luar Pulau Kalimantan ya juga bisa bikin gitu. Kalau nggak ada tape ya bikin aja yang bingka telur, itu juga mudah kok cara bikinnya. Nah, kemudian bagaimana dengan rasanya? Aku sendiri sih sebenarnya ya itu lebih suka yang tape. Ini aku coba icip dulu. Terlalu manis kata istri aku, jadi dia yang bikin. Jadi yang tadi kalian lihat itu yang bikin itu istri aku. Nah, itu bagi dia terlalu manis. Tapi karena aku suka yang manis, bingka itu harus manis, guys ya. Jadi kalau kalian seperti istri aku mungkin itu menganggapnya terlalu manis, ya gulanya bisa aja dikurangin. Tadi kepakainya berapa? Setengah kilo ya? Setengah kilo, nggak nyampe 1 kilo. Nih ya. Jadi teksturnya itu dia beda dengan yang bakar. Kalau bakar itu dia pakai tepung. Nanti kita dalam konten selanjutnya akan review bingka bakarnya. Nah, kalau yang dikukus ini dia nggak pakai tepung, dia murni santan sama telur ya. Sehingga teksturnya tuh sangat empuk banget nih, Aku icip. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa tapenya tuh muncul banget. Ini kalau bagi yang penyuka tape bakalan suka banget ini. Tapi kalau nggak suka tape ya pilih aja yang bingka telur. Nih aku coba icip yang bingka telur. Teksturnya juga empuk di sini. Ini telurnya tebal. Ini lumayan tebal ya. Kalau kalian pengen tebal lagi itu tadi kalau kalian lihat di tuangannya tuh nggak full. Kalau pengen tebal lagi bisa dibikin full gitu, tuangannya itu bakal lebih tebal lagi. Ini kita icip. Bismillahirrahmanirrahim. Yap. Ini memang lebih manis. Jadi kayaknya tadi takaran gulanya memang lebih banyak di sini. Nah, jadi ini rasanya tuh manis banget. Kalian bisa bayangkan ya, gula dari santan ya berpadu dengan telur terus gula pasir yang banyak gitu. Oke, jadi sekian konten dari cara membuat ya bingka khas masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, khususnya bingka yang dikukus ya, bingka kukus, bingka telur dan bingka tapenya.
Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, silahkan like, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja di subscribe. Sampai jumpa lagi di konten kuliner lainnya. Ini konten kuliner perdana aku ya, moga-moga kalian suka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.